Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita mulai aja ya. wabarakatuh. Untuk brevet hari ini kita mulai saja. Hari ini adalah sesi tentang PPH Potput ya. Nah, ini Ibu akan menyampaikan mengenai kita sesi latihan ya untuk PPH Potput. Nah, kurang lebihnya nanti ujian dari matkul PPH Potput seperti ini ya. Jadi nanti ketika ada pun soal pilihan ganda pun kita harus bisa menjawab berdasarkan alasan kenapa menjawab A, B, C, dan D gitu ya. Karena nanti ketika Anda berminat untuk mengikuti ujian sertifikat konsultan pajak, nanti ada soal pilihan ganda pun harus dijawab berdasarkan alasan yang tepat. Jadi tidak hanya kita menjawab A, B, C, dan D gitu ya. Oke, baik kita mulai untuk yang soal pertama ya. Di sini untuk soal yang pertama yaitu PTSH adalah perusahaan jasa konstruksi ya. Di sini yang mendapatkan kontrak pembangunan gedung kantor ya PTST dengan nilai kontrak sebesar 1,5. Nah, di sini di luar PPN ya. Jadi ini adalah nilainya di luar PPN pada bulan Maret 2013. Nah, PTST mempunyai sertifikasi sebagai jasa konstruksi. Nah, pajak apakah yang dipungut oleh PTST? Nah, kita disuruh menentukan pajak apa yang dipungut oleh PTST dan kemudian berapa jumlahnya, gitu ya. Nah, silakan untuk videonya Nisa Agustina yang sudah hadir, kemudian Abdurrahman, kemudian Rani Suryani, ya, kemudian Asep Mahyar, ya, kemudian Rahmat, ya, silakan untuk dibuka videonya. Nah, di sini. Bu, Abdul izin Bu, soalnya lagi kerja Bu, lembur. Oke, yang bisa saja ya. Nah, kemudian di sini. Iya, soalnya sini ada masih. Oke, atas soal yang pertama, nah ini perlu diperhatikan karena nanti pada saat ujian PPH Potput kurang lebih soal yang akan disampaikan adalah seperti ini, tetapi nanti harus menjawab sesuai dengan alasan disertai dengan dasar hukumnya. Jadi tidak hanya memilih kemudian kita menghitung ya. Nah, kemudian di sini Anda ada 4 pilihan terkait dengan soal ini tentunya ya. Kita harus memilih mana yang paling tepat, ya kan? Nah, sebelum kita menjawab soal ini ya, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Rahmat Setiawan ya, Pak Rahmat Setiawan, kira-kira untuk soal nomor 1 menjawab yang mana? Bersatu, bentar. Kemudian Tanti Endah juga menjawab untuk nomor 1 dengan jawaban yang mana? Kemudian Rani Suryani juga menjawab yang mana? Untuk soal nomor 1. Oh, kalkulator dulu. Pak Rahmat menjawab soal nomor 1 dengan Nomor 1 Bu ya? apa? Nomor 1. Ya, tunggu bentar Bu. Jasa konstruksi. Silakan yang lainnya juga akan Ibu tanya ya. Silakan yang sedang kuliah untuk menunjukkan videonya sebagai wujud absensi Anda. Kecuali yang memang sedang bekerja. Maaf Bu, gak kelihatan kalau di sini Bu. Apanya yang tidak kelihatan soalnya? Iya. Nisa kelihatan soalnya. Winda kelihatan Bu. Oke, ya, jadi di sini soal yang pertama adalah
PTSH adalah perusahaan jasa konstruksi yang mendapatkan kontrak pembangunan gedung kantor PTST dengan nilai kontrak sebesar 1,5 M di luar PPN. Pada bulan Maret 2013, kemudian PTST mempunyai sertifikasi sebagai jasa konstruksi. Nah, atas transaksi ini, pajak apakah yang dipungut oleh PTST? Nah, kalau kita sudah tahu berapa jumlahnya tentunya ya. Nah, jadi di sini kurang lebih untuk kita latihan, ujian untuk PPH Potput kurang lebihnya seperti ini. Nah, tetapi untuk jawabannya harus disertai dengan alasan. Nah, rencana nanti untuk ujian PPH Potput kita akan melaksanakan melalui Zoom dalam pengawasan Zoom ya. Jadi Anda persiapkan dengan baik. Waktunya hanya 40 menit nanti ya untuk sesi terakhir minggu depan ya. Hari ini adalah sesi ke-6 ya enggak Tanti? Ya, sesi ke-6 ya Winda ya. Oke. Winda menjawab dengan jawaban yang mana? Kalau saya sih Bu, yang nomor 1 B. Yang B. Alasannya apa Pak Rahmat? Itu alasannya karena ini kan PPH ayat 21 Bu, ini mengenai tarif jasa konstruksi itu kan macam-macam nih Bu. Ya. Ada yang 2% itu kan, ada yang 4, ada yang 3, tapi saya pilih yang 3%, karena ini kan pelaksanaannya bukan ST, itu kan 3% itu kan untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa Bu, selain yang SH ini Bu. Jadi kalau saya dikalikan 3% dari 1,5 miliar itu 45%. Oke, Pak Rahmat Iya mengunci betul Bu. jawaban di Tapi ini kan ya. Iya, Yang B Bu. berarti ya Pak? Ini pajak 14. Yang B Bu, Oke, yang Pak Rahmat dikali 3%, Bu. Ini kan final, Bu. ya, oke. Pak Rahmat mengunci jawaban yang B. Nah, ada satu perbandingan ya, selain Pak Rahmat, Ibu tanya kepada tadi siapa tadi yang namanya teh? Nisa. Nisa menjawab dengan jawaban yang mana sebelum Ibu bahas untuk jawaban nomor 1? Nisa Agustina. Iya, Bu. Ya, Anda menjawab yang mana? Belum, Bu. Belum ngerti. Nah. Belum. Oke, Winda. Ntar Bu dibaca dulu, Winda baru masuk tadi. Tanti Endah. Masih mikir jawabannya Bu, masih belum Oke. paham, masih cari jawabannya. Siapa ini? Rita. Mohon maaf Bu, Rita baru gabung. Oke. Jadi belum dibaca. Oke, satu jawaban dari Pak Rahmat. Sebelum jawaban menurut Pak Rahmat adalah B ya. Kita tahu bahwa di sini ya untuk soal nomor 1 perlu diperhatikan ya, nanti kurang lebihnya ketika Anda menjawab soal harus jelas dasar hukumnya ya. Nah, jawaban Pak Rahmat itu juga sudah menyampaikan alasan, tetapi alangkah baiknya disertai dengan dasar hukumnya. Nah, di sini bahwa untuk soal nomor 1 itu berdasarkan peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah di sini yaitu nomor 51 tahun 2008 ya. Nah, di sini Pak Rahmat ya, pemerintah nomor 51 tahun 2008, kemudian di peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009. Nah, di sini terkait dengan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Jadi di situ di PP ini dibahas spesifik mengenai usaha jasa konstruksi. Nah, di dalam ketentuan tersebut ya, ini tentu saja selain Ibu jelaskan ini di buku yang Ibu juga ada ya, karena Pak Rahmat mungkin sudah membacanya sehingga Pak Rahmat bisa menjawab untuk soal nomor 1. Di PP tersebut disampaikan bahwa yang poin pertama
bahwa atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi itu dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ya, ini ada di pasal 2-nya. Oke, jadi kita jelas ya bahwa untuk soal nomor 1 kita kunci ya bahwa ini adalah bersifat final, ya kan? Nah, bersifat final di sini tentunya ada pilihan antara yang B atau enggak yang C gitu kan ya. Nah, jadi kita sudah mengabaikan menyaring ya dari 4 pilihan menjadi 2 pilihan. Poin yang pertama adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Nah, kita tinggal menentukan nanti pasalnya pasal berapa dan perhitungannya bagaimana, begitu ya Pak Rahmat ya. Nah, di sini poin yang kedua, di PP tersebut disampaikan Iya, bahwa tarif pajak penghasilan itu untuk usaha jasa konstruksi adalah ya ada 5 ya, ada 5 item. Yang pertama adalah 2% tarifnya ya. Itu adalah untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Ya, jadi ini tarifnya adalah 2%. usaha Ya. kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah 4%, itu adalah untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, jadi untuk kategori ini Anda mengalihkan tarif 4% ya. Kemudian yang ketiga, tarif ketiga adalah 3% ya. Tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan. Nah, di sini adalah untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa ya. Di sini dijelaskan spesifik di dalam huruf A dan huruf B ya di dalam pasal tersebut ya. Kemudian yang keempat itu adalah 4%. Nah, 4% ini tarifnya untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tentunya memiliki kualifikasi usaha. Nah, ini dikenakan 4%. Nah, kemudian yang terakhir adalah 6%. 6% ini itu perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Nah, ini dikenakan 6%. Nah, yang perlu Anda pahami, kita sama-sama memahami bahwa dalam hal penyedia jasa ya adalah bentuk usaha tetap ya di sini. Tarif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba BUT atau bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final ya dijelaskan di situ. Nah, sehingga berdasarkan ketentuan di atas yang Ibu sudah sampaikan bahwa karena PTSH ya ini PTSH ya. PTSH di sini mempunyai sertifikasi jasa konstruksi, ya kan? Memiliki sertifikasi atau mempunyai sertifikasi jasa konstruksi dan bukan penyedia jasa konstruksi. Nah, maka tarif PPh yang digunakan sebesar 3%. Ya Pak Rahmat ya. Jadi sebesar 3%. Dan tentunya bersifat final. Nah, kita sudah tahu tarif yang digunakan adalah 3%, sehingga kita akan mengalihkan dengan nilai kontraknya yaitu 1,5. Nah, ini kita juga harus pahami sama-sama bahwa 1,5 ini adalah di luar PPN. Artinya kalau ada informasi di luar PPN, berarti itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Ya kan? Nah, sehingga 3% dikalikan 1,5 itu adalah 45 juta. Gitu ya, Pak Rahmat ya? Jawaban Bapak betul. Jawaban Bapak betul ya bahwa atas transaksi nomor 1 itu adalah ya bersifat final itu sudah pasti. Kemudian pajaknya apa? Adalah PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tarifnya adalah 3%. Sebenarnya kita tidak menghitung juga, sudah terlihat bahwa hanya ada 2 pilihan sebenarnya. Pasal 4 ayat 2 atau pasal 15 ya kan ya. Nah, tetapi di sini jelas sekali kemarin Ibu di materi sudah menyampaikan ya Pak Rahmat dan teman-teman bahwa untuk jasa konstruksi itu jelas ada di pasal 4 ayat 2 ya kan. Nah, jadi udah kita sebenarnya kalau kita menyimak yang materi sesi sebelumnya kita pasti sudah bisa menjawab soal ini dengan mudah tanpa kita harus melihat catatan atau melihat undang-undang yang ada. Nah, yang perlu Ibu sampaikan pada saat menjawab soal perpajakan ya dalam hal ini khususnya PPh Putput itu harus disertai dengan dasar hukumnya.
Karena apa? Ketika kita mengikuti ujian ya khususnya sertifikasi konsultan pajak ya bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti ujian brevet A, B, dan C untuk membuka praktek konsultan pajak itu syaratnya kan harus memiliki sertifikat konsultan pajak ya. Nah, di sini walaupun pilihan ganda ya, pilihan ganda dalam hal ini ya, itu tetap harus disampaikan dengan alasannya. Nah, alasan jadi kita tidak menjawab hanya B, kemudian ini enggak. Nah, harus disertai. Nah, nilai tersebut tidak akan didapatkan ketika tidak ada alasannya. Nah, insya Allah lah ketika kita menjawab disertai dengan dasar hukum yang berlaku saat ini, maka insya Allah kita akan lulus untuk ujian konsultan pajak tersebut. Ya, mana tahu teman-teman yang sekarang sedang mengikuti brevet ya, itu akan berminat mengikuti ujian konsultan pajak ya. Mudah-mudahan ada yang berminat dan lulus gitu ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa Ibu ulangi untuk soal nomor 1 di sini itu ada di peraturan pemerintah ya nomor 51 tahun 2008, kemudian peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009 ya. Nanti diatur di situ. Nah, selanjutnya ya untuk nomor 2 ya. Bu, Ya. Gimana? maaf Bu kalau keluar masuk terus Bu. Ini jaringannya nggak tahu Bu. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Jadi di sesi 1 ini, di sesi PPH Output, insya Allah kita ada 2 sesi di pertemuan hari ini. Ada 3 soal untuk sesi 1 ya. Nah, di sini sesi 1 kita sudah terjawab. Nah, sekarang adalah sesi kedua. Ya, sesi kedua silakan selain Pak Rahmat ya, yang akan mencoba menjawab untuk sesi ke-1 untuk soal yang kedua. Ya. Coba silakan. Kalau bisa ada yang menjawab 2 orang ya untuk perbandingan jawabannya antara si A dan si B ya. Nah, di sini Ibu bacakan soalnya. Ada PTA mengasuransikan pabriknya. Ya, di sini adalah PTA mengasuransikan pabriknya kepada perusahaan asuransi PTSS dengan membayar premi asuransi sebesar 10 juta per tahun. Nah, untuk menjamin pelaksanaan asuransi tersebut kepada SL Insurance di luar negeri dengan membayar premi asuransi sebesar di sini adalah 5M. Nah, apakah kewajiban pajak penghasilan dari PTSS terhadap pembayaran asuransi tersebut? Nah, ya. Di sini harus sangat hati-hati di dalam menjawab ya, karena di sini itu ada transaksi yang dilakukan dengan luar negeri ya. Jadi di sini hati-hati tentunya ya. Sebenarnya kalau Anda sudah memahami materi yang disampaikan Ibu sebelumnya terkait dengan PPH Output, pasti Anda akan menentukan dari 4 pilihan ini menjadi 2 pilihan tentunya ya. Menjadi 2 pilihan tentunya ya. Nah, yang perlu dipegang adalah transaksi ini adalah berhubungan dengan transaksi yang di luar negeri, ya kan? Nah, itu sebenarnya dari kata-kata poin di luar negeri, kita tuh sudah bisa menyaring jawaban mana yang paling tepat. Ya kan? Ibu coba untuk sebelum Ibu bertanya kepada Pak Rahmat, tentunya Ibu akan bertanya dulu kepada Rita Haryati. Kira-kira dari 4 poin ini, pilihan ini Anda akan memilih yang mana? Antara A dengan C, Bu. Oke. PPH Ya. PPH pasal 26. Langkah Anda betul ya, bahwa Anda telah memutuskan untuk memilih A dan C ya, karena terkait dengan pasal 26 ya, artinya Anda sudah menyimak materi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan. Nah, dari 4 pilihan ini menjadi 2 pilihan tentunya Anda tidak gampang untuk mengambil keputusan kan ya. Nah, Anda harus bisa ini dari 2 ini ya, dari A dan C. Kemudian Anda akan pilih yang mana kira-kira Rita Haryati? Yang 10% itu sebentar, Bu. A. Yang A, oke.
Ya, Tentunya Anda dikali menjawab yang A, tentunya ada alasannya, ya kan? Nah, kira-kira menurut Anda alasannya apa terkait dengan jawaban Anda itu adalah A? yang 5 M itu dikali 20% ya, Bu, Iya. tarifnya. Terus alasannya apa? Kan itu kan baru ngitungnya ya. Ketemunya segitu. Iya. Oke, ketemunya berarti menurut Anda adalah tadi dikalikan dengan 20% ya. Oke, Ibu bisa Iya. menerimanya. Nah, alasannya kenapa bisa Anda seperti itu? Soalnya di sini tarif PPh pasal 26 itu sebesar 20%, Bu. Oke, ya oke lah ya. Oke, saya kunci jawaban Rita, jawaban A ya dengan nilai 100 juta ya. Ibu mau bertanya satu pilihan lagi kepada Nisa Agustina, kira-kira yang mana? Antara A dan C, Ibu. Ya udah, antara A dan C Anda pilih yang mana? Belum, Bu, lagi nyari. Masih ngitung, Belum. masih nyari. Oke lah ya, Ya. Ibu kunci jawabannya si Rita ya. Tadi jawaban Pak Rahmat sudah betul, nomor 1 Ibu kasih apresiasi ya. Kemudian untuk jawaban Rita, apakah betul begitu ya? Saya tanya dulu ke Pak Rahmat, kira-kira yang mana antara A dan C, Pak Rahmat? Ya, jawaban kita benar, Bu, itu dikali 20%, karena itu dasar hukumnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, terutama yang pasal 1 itu kan menyatakan bahwa memang untuk itu kan atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri itu dikenakan perhitungan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Jadi kalau saya sih lihatnya ya begitu, Rita benar sih, Bu. Oke, itu jawaban Rita, kemudian disempurnakan atau ditambahkan dengan jawaban Pak Rahmat ya. Oke, kalau Ibu boleh menyampaikan sedikit tambahan ya, untuk menjawab soal kasus nomor 2 ya harus dianalisa sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Di sini adalah keputusan Menteri Keuangan ya nomor 624 ya garis miring KMK titik 04 tahun 1994 di mana mengatur yang pertama ya bahwa 94 atas ya. pembayaran premi asuransi ya dan premi reasuransi ya, ada premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto ya. Jadi di sini dari penghasilan neto. Nah, di sini itu juga dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ya, di mana poin yang kedua, besarnya perkiraan penghasilan neto ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri ya. Di sini tentunya baik secara langsung ya. Jadi ada informasi baik secara langsung maupun melalui pialang ya kan, melalui pialang sebesar 50% ya dari jumlah premi yang dibayar. Nah, kemudian poin yang selanjutnya atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% ya dari jumlah premi yang dibayar. Nah, yang terakhir, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun pialang, itu sebesar 5% dari jumlah premi yang dibayar. Nah, di sini berdasarkan ya ketentuan di atas, maka premi yang dibayar PTSS ya kepada perusahaan asuransi di luar negeri dalam hal ini adalah SL Insurance ya sebesar 5M ya, kita tahu di soal terutang PPh pasal 26. Nah, kita lihat di soal bahwa premi yang dibayar adalah 5M, kemudian penghasilan netonya adalah 10% ya dikalikan dengan premi yang dibayar ya kan. Nah, kemudian ketemunya berapa? Ketemunya adalah 500 juta. Itu kan ya.
Nah, kemudian berapa PPh pasal 26-nya yang wajib dipotong oleh PTSS adalah 20% dikalikan dengan penghasilan neto. Nah, jadi perkiraan penghasilan neto ini adalah tarifnya 10% dari premi yang dibayar. Sehingga 500 juta dikalikan dengan 20% menjadi 100 juta. Gitu ya, Rita ya. Jadi jawaban dari Rita sudah betul. Kemudian Pak Rahmat sudah betul, Ibu hanya menambahkan terkait informasi aturan yang disampaikan atau aturan yang perlu kita pegang di dalam menjawab soal kasus nomor 2 ya. Ibu juga perlu menyampaikan bahwa terkait dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 yang dimaksud dalam pasal 1 ya dilakukan oleh siapa di sini dalam hal ini? Ada yang tahu? Yang dibayar oleh PTSS kepada perusahaan asuransi di luar negeri ya, SL Insurance ya. Jadi dipotong oleh PTSS. Nah, dalam hal ini tertanggung, dalam hal ini dilakukan pembayaran premi gitu kan ya. Kemudian perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 2 huruf B ya. Nah, di sini sudah disampaikan. Jadi ada di pasal 26 ya, pasal 1 dan pasal 2 ya. Jadi jawabannya betul adalah yang A ya. Jadi memungut PPh pasal 26 sebesar 100 juta. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya. Ini ada di sesi pertama ada 3 soal. Silakan ini. Nah, ini Anda juga sudah mempelajari materi sebelumnya mungkin sama di mata kuliah PPHOP tentunya ya. Nah, kita masih ada waktu 10 menit di sesi pertama untuk menjawab soal nomor 3. Di sini Ibu bacakan soalnya. M di sini adalah nama orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, mengerjakan dekorasi sebuah ruangan kantor PTL. Ya, dengan upah borongan sebesar 600.000 dan pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari yaitu tanggal 15 dan tanggal 16 bulan Mei tahun 2014. Pajak penghasilan apakah yang dipotong atau dipungut oleh PTL? Nah, dan berapakah besarnya tentunya ya. Nah, kira-kira dari soal yang nomor 3, Ibu akan bertanya kepada Saudari Aisiti Rabiah. Kira-kira ketika Anda melihat soal ini, Anda akan mengunci jawaban di mana? Dari 4 ini, Anda akan menyering menjadi berapa? Jawabannya di A sama B, Bu. PPh pasal 21. A, B sama A sama D. Oke, Aisiti, Ibu kasih kesempatan menyering menjadi antara A dan D, berarti PPh pasal 21 ya. Oke, ketika Ibu bertanya lagi dari A dan D, Anda memilihnya yang mana? Tentunya ada alasannya ya kan? Kira-kira yang mana antara A dan D? Kalau yang A itu bunyinya PPh pasal 21 sebesar 10.000. Kalau yang D itu PPh pasal 21 sebesar 7.500. Ya kan? Anda pilih yang mana? Oke, baiklah ya. Anda masih berpikir. Baiklah, setelah ICT Ibu akan bertanya kepada Ibu Dewi Siswanti. Ibu Dewi? Kira-kira Ibu akan menjawab yang mana, Bu Dewi? Oke, Bu Dewi lagi. Anissa. Oke. Anissa? Iya, Bu. Anda menjawab yang mana? Antara
antara A sama D, soalnya itu termasuk dengan upah harian. Oke, iya antara A dan D. Antara A dan D Anda pilih yang mana? Bingung. Oke. Masih dihitung? Oke, Ibu tanya ke Pak Rahmat, pilih yang mana, Pak? Pilih gitu. Yang jadi masalah ini saya cari dasar hukum ini kan upah borongan berarti kan bukan Iya. pegawai Bu, tetap biasanya kan termasuk pajak yang bukan pegawai Bu. Ini antara kali 5% atau ini gitu langsung. Apakah itu bisa dikali 50% dulu baru 5% gitu dulu Bu? Oke. Antara A dan D oke ya. Betul sekali Iya, Bu. antara A dan D ya. Jelas sekali bahwa ini adalah kategori pemotongan atau pemungutan PPh pasal 21 karena di sini yang akan menerima penghasilan adalah orang pribadi ya. Sehingga sudah pastilah akan dipotong atau dipungut PPh pasal 21. Nah, di sini yang perlu Anda atau kita sama-sama pahami bahwa terkait dengan soal nomor 3, ini nanti Anda bisa jawab tentunya nilainya setelah Ibu sampaikan ya, bahwa atas soal ini itu mengacu kepada pedoman teknis dari Dirjen Pajak. Nah, dalam hal ini adalah peraturan Dirjen Pajak nomor per 31/PJ tahun 2012 dengan perhitungan ya bahwa di sini kemudian dilanjutkan di dalam pedoman teknis Dirjen Pajak yang terbaru ya, yaitu di peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016. Nah, dalam hal ini yang perlu kita pahami untuk tahun 2016 perhitungan PPh pasal 21 ini tahun 2016 ya. Untuk tahun 2016. Jadi pertama tuh PJ 2012, kemudian terbarunya adalah 2016. Nah, yang sekarang ditanyakan adalah yang tahun 2014 kan ya, berarti masih mengacu kepada yang aturan 2012. Nah, di sini disampaikan bahwa upah borongan sehari itu adalah 600.000, ya kan? Nah, di sini itu dikalikan dengan setengah ya, dikalikan setengah itu adalah 300.000. Nah, upah sehari di sini itu adalah kurang dari 200.000, ya, kurang dari 200.000. Kemudian kalau untuk tahun 2014 ya, aturan 2014. Kemudian kalau untuk aturan 2016 itu adalah lebih dari 450.000. Nah, Anda mungkin bingung, di sini Ibu sampaikan di dalam pasal 15 bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap, ya ini jelas sudah tetap ya, atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah saku harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama ya kan, ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan tentunya nomor 36 tahun 2008 diterapkan atas yang pertama ini, jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp450.000. Poin kedua, jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Nah, ini ada di Dirjen Pajak tahun 2016. Nah, yang ditanyakan adalah tahun 2014. Berarti dia masih menggunakan yang lebih dari 200.000. Bukan 450.000. Kalau yang sekarang berlaku itu lebih dari 450.000 ya. Nah, sehingga di sini upah sehari yang dipotong PPh pasal 21 adalah 300.000 dikurangi 200.000. Nah, Anda bingung kan? Kalau yang sekarang itu kan berarti 450 kan pengurangnya ya. Berarti kan jadi 300 dikurangi 450. Berarti kalau ditanya potong PPh 21 berapa besarnya? Kalau ditanya pas tahun 2016 berarti nihil, ya kan? Karena pemotongannya kan lebih besar. Ya. Ini kan yang ditanya yang 2014 sehingga 300 dikurangi 200 ketemunya 100. Nah, di sini
jumlah upah borongan yang dipotong PPh pasal 21, 2 hari kan yang ditanya. Nah, 2 hari ini dikalikan dengan yang tadi 100.000. Nah, berarti 200.000. Nah, baru kita kalikan dengan tarif 17 lapisan pertama kan 5% ya. Baru PPh pasal 21 yang dipotong adalah 5% dikalikan 200.000. Berapa Rita? 5% dikalikan 200.000. 10.000, Bu. 10.000 Bu, berarti yang A. 10.000. Nah, jika ditanya pajak penghasilan, apakah yang dipotong dipungut oleh PTL adalah PPh pasal 21 betul, dan berapakah besarnya adalah 10.000 ya, tadi boleh sampaikan. Tetapi kalau ditanya untuk Mei 2016 misalkan, pasti nihil. Kenapa? Karena ya jumlah penghasilan yang lebih 450.000 itu ya kan nihil, nggak bayar. Kalau aturan dulu 200 ya, kalau aturan 2016 itu 450 ya, begitu ya ACT ya. Jadi ada di pajak tadi yang Ibu sudah sampaikan. Oke, untuk sesi pertama sudah selesai, kita lanjut ke sesi kedua. Ibu tutup dulu, nanti video ini bisa Anda simak di YouTube Ibu ya, nanti bagi yang belum menyimaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.